Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita serangkaian nikmatnya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah masih mengizinkan kita semuanya untuk berada di majelis yang mulia ini dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban sebagai seorang muslim, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan langkah kita semuanya menuju majelis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan dalam sabda beliau, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan sore hari ini kita ingin membahas tentang hal-hal yang menjadikan bulan Ramadan terasa sepanjang tahun. Bagaimana kiat kita agar selama setahun penuh dari bulan Ramadan tahun ini hingga bulan Ramadan berikutnya, hari-hari dan bulan-bulan yang kita lalui terasa seperti bulan Ramadan. Hal ini kita dasarkan kepada perkataan beberapa ulama yang menjelaskan tentang sifat para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana mereka menyambut bulan Ramadan serta bagaimana mereka berpisah dengan bulan Ramadan. Seperti yang dikatakan Mu'alla bin Fadl rahimahullah ta'ala, kanu yad'ullaha ta'ala sittata ashhurin ayyuballighahum ramadana wa yad'unahu sittata ashhurin ayyataqabbala minhum. Mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una Allah ta'ala sittata ashhurin ayyuballighahum ramadana, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan selama 6 bulan. 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, para sahabat sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Jadi 3 bulan Ramadan di bulan ke-9 dari bulan Hijriah, dari bulan ketiga yaitu bulan Rabiul Awal. Mulai bulan Rabiul Awal para sahabat sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar di tahun tersebut Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dengan bulan Ramadan. Mungkin berbeda dengan kondisi kita kaum muslimin di akhir zaman ini. Barangkali kalau ingat bulan Ramadan, perhatian dengan bulan Ramadan ketika ada tanggal merah 27 Rajab, anak-anak libur, ada liburan tanggal merah 27 Rajab, baru itulah
sebentar lagi bulan Ramadan. Itu pun kadang bukan perasaan yang gembira, perasaan belum hilang rasa haus puasa tahun kemarin, sekarang sudah datang bulan Ramadan lagi dengan mengeluh. Kebanyakan kaum muslimin nyambut dengan datangnya bulan Ramadan. Tapi mereka para sahabat antusias selama 6 bulan berdoa kepada Allah akan dipertemukan dengan bulan yang mulia ini. Wa yad'una sittata ashhurin ayyataqabbal minhum. Dan setelah bulan Ramadan berlalu, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan lagi agar mereka kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setahun penuh para sahabat selalu rindu dengan bulan Ramadan. Perhatiannya penuh dengan bulan Ramadan. 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, mereka berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelah bulan Ramadan berlalu, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah mereka yang mereka persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini menjadi motivasi bagi kita semuanya agar hari-hari kita selepas bulan Ramadan kita penuhi perasaan kita untuk rindu bertemu dengan bulan yang mulia ini. Dan ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan musiman. Karena ada sebagian kaum muslimin ketika datang bulan Ramadan, mereka berbondong-bondong untuk sholat jamaah ke masjid. Di awal-awal bulan Ramadan banyak masjid mushola penuh sesak. Banyak kaum muslimin yang semangat untuk sholat berjamaah. Nah, tetapi ketika bulan Ramadan berlalu, masjid mulai sepi kembali. Ini bisa dikatakan ibadah musiman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya bukan seperti itu di dalam beribadah. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu, sembahlah Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yakin, hingga datang kepadamu al-yakin atau ajal kita masing-masing. Jadi sebelum ajal kita datang, sebelum Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk wafat, maka selama itulah kita harus semangat di dalam beribadah. Dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan tentang amalan kita, bukanlah amalan yang terbanyak yang kita kerjakan atau amalan yang paling kita sukai yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi amalan yang kita kerjakan secara kontinu, secara rutin, itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang paling kontinu, yang dikerjakan secara istiqomah, secara terus-menerus, wa in qalla, meskipun ibadah tersebut sedikit. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menakar jumlah rakaat qiyamul lail kita, tidak menakar berapa panjang rakaat kita di dalam qiyamul lail. Ketika qiyamul lail tersebut kita kerjakan kadang-kadang, ketika kita kerjakan seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali, tapi yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang adwam, yang paling istiqomah kita kerjakan, meskipun qiyamul lail tersebut mungkin 2 rakaat, 4 rakaat atau hanya sholat witir saja. Dan sebelum kita meninggalkan bulan Ramadan ini, kiranya kita bahas beberapa hal yang mana agar ketika kita melepas bulan Ramadan ini, kita masih memiliki kenangan dengan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama yang perlu kita jaga setelah kita meninggalkan bulan Ramadan adalah kita merutinkan puasa-puasa sunnah.
Setelah sebulan penuh kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terbiasa meninggalkan makan dan minum serta meninggalkan syahwat di siang hari, maka kesempatan yang besar tersebut ya, kita lanjutkan setelah lepasnya bulan Ramadan, setelah berlalunya bulan Ramadan. Di antara puasa sunnah yang bisa kita jaga agar cinta kita, rindu kita kepada bulan Ramadan terus tumbuh, yang pertama adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini karena ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa puasa pada bulan Syawal tersebut selama 6 hari dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai puasa 1 tahun penuh. Jadi bulan Ramadan ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala seperti puasa dahar, puasa setahun penuh. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dihitung seperti puasa dahar, puasa setahun penuh. Dan ini ketika kita menghitung, ketika kita analogikan dalam hitungan matematika, sangat sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal hasanatu bi asyri amsalihha." Setiap kebaikan yang dikerjakan oleh seorang muslim bi asyri amsalihha, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala minimal 10 kali lipatnya. Ya, ketika kita mengerjakan puasa Ramadan selama 1 bulan, jika dikalikan 10 maka menjadi 10 bulan. Ya, seperti kebaikan 10 bulan. Dan puasa 6 hari dikalikan 10 menjadi 60 hari. Kalau kita bulatkan dari bulan jadi 2 bulan. 10 bulan ditambah 2 bulan jadi penuh 12 bulan. Jadi puasa 6 hari bulan Syawal tambah puasa Ramadan sama seperti ya, puasa penuh setahun. Dan ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Dan mengenai puasa Syawal ada beberapa faedah fikih yang bisa kita ambil, yang insyaallah bisa kita kerjakan di bulan depan, karena ini belum datang bulan Syawal, jadi masih kita bisa persiapan untuk menyambut bulan Syawal dan persiapan untuk puasa 6 hari tersebut. Yang pertama adalah puasa Syawal tidak ada ikatan atau tidak ada batasan kapan kita mengerjakannya. Jadi selama di bulan Syawal maka boleh kita kerjakan puasa 6 hari tersebut, baik di awal, di tengah maupun di akhir, kecuali pada tanggal 1 Syawal, karena ada larangan untuk berpuasa pada hari raya. Jadi mulai tanggal 2 Syawal hingga tanggal 29 atau 30 ya, boleh kita kerjakan di kesempatan yang kita bisa. Ya, boleh kita kerjakan secara berurutan 6 hari sekaligus, ataupun boleh kita ambil waktu yang kita bisa. Kita kerjakan secara terpotong-potong. Puasa 2 hari, kemudian jeda, kemudian puasa 1 hari lagi. Atau boleh kita ambil hari-hari yang bisa kita menggabungkan niat di dalamnya, yaitu hari Kamis dan hari Senin. Ketika datang hari Senin dan Kamis, kita menggabungkan niat puasa Syawal dengan puasa Senin dan Kamis, itu boleh kita gabungkan karena sama-sama puasa sunnah. Adapun yang afdal yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah dikerjakan secara berurutan di awal bulan. Jadi mulai tanggal 2 Syawal hingga hari-hari berikutnya dikerjakan selama 6 hari penuh, itulah yang lebih afdal. Kecuali bagi mereka yang memiliki tanggungan qadha puasa Ramadan. Nah, ini ada khilaf di antara ulama
bagaimana hukumnya orang yang punya qadha bulan Ramadan, punya tanggungan hutang bulan Ramadan untuk mengerjakan puasa Syawal. Sebagian madhab membolehkan untuk puasa 6 hari di bulan Syawal meskipun masih punya tanggungan qadha bulan Ramadan. Karena puasa Syawal adalah puasa yang muqayyad, puasa yang terikat dengan waktu. Adapun qadha bulan Ramadan, maka tidak ada batasan bagi kaum muslimin untuk mengqadhanya sebelum datang bulan Ramadan tahun depan. Adapun yang lebih rajih insyaallah, yang lebih kuat pendapatnya adalah mereka yang menyebutkan bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu dikerjakan setelah tanggungan puasa bulan Ramadan diselesaikan dahulu. Kenapa? Karena ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan tadi, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawalin. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal. Jadi beliau Rasulullah menjelaskan puasa Ramadan dulu baru diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Jadi meskipun para imam atau para ulama memiliki dalil tersendiri dalam menetapkannya, tapi untuk selamatnya kita ketika punya qadha bulan Ramadan, ya kita selesaikan dulu kemudian kita mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian karena puasa bulan Syawal termasuk ibadah sunnah, termasuk puasa-puasa sunnah, maka ini dikembalikan kepada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan puasa sunnah dan niatnya beliau lakukan ketika siang hari. Jadi sebelum fajar Rasulullah tidak pernah berniat untuk puasa sunnah, tetapi ketika ada kesempatan pagi hari untuk mengerjakan puasa, jadi ketika suatu hari Rasulullah datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan tentunya itu ketika beliau belum makan atau belum minum, sehingga ketika bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, adakah makanan hari ini? Dan Aisyah menjawab, tidak ada wahai Rasulullah. Dan beliau menjawab, idzan ana shaimun. Kalau begitu hari ini aku akan berpuasa. Jadi sesuai dengan keumuman hadis ini, maka boleh bagi kita semuanya tidak menjazmkan atau meniatkan puasa Syawal di malam hari. Jadi ketika bangun sholat subuh, setelah hari raya Idul Fitri sudah senggang, tidak ada kesibukan, bangun sholat subuh kok masih kenyang, belum ada keinginan untuk minum, untuk makan, dan kira-kira bisa puasa selama 1 hari penuh, maka di saat itu boleh kita berniat untuk puasa Syawal. Ini itu beberapa faidah fikih dari puasa di hari-hari di bulan Syawal. Kemudian yang berikutnya, ya, setelah bulan Ramadan berlalu, beberapa ibadah puasa yang bisa kita kerjakan, diantaranya adalah puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari selama bulan-bulan Hijriah, ya, di hari-hari bulan purnama. Ini sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau wasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, "Ausani khalili bi thalathin la ya'hunna hatta amuta." Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku dengan 3 hal yang 3 hal tersebut tidak pernah aku tinggalkan setelahnya. Yang pertama adalah shaumi salasati ayyamin min kulli syahrin, puasa 3 hari setiap bulan. Wa sholati duha, dan sholat duha, wa naumin ala witrin, dan witir sebelum tidur. Jadi dari hadis ini yang dikerjakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu selama hidupnya setelah diwasiati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada batasan, tidak ada paksaan untuk kita mengerjakan puasa 3 hari di dalam 1 bulan hitungan bulan Hijriah, baik di awal, di tengah ataupun di akhir,
ya kapan kita sempat untuk mengerjakan puasa sunnah 3 hari, ya boleh kita kerjakan. Ini dari sisi kebolehan. Dari sisi hukumnya, maka bebas kita mengerjakan di setiap waktu dari setiap bulan Hijriah. Adapun dari sisi afdhaliyah, dari sisi keutamaan, maka diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuftiru ayyamal bidi fi hadarin wala safarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau terbiasa tidak berbuka, artinya beliau terbiasa untuk berpuasa ayyamal bid, pada hari-hari bulan purnama, fi safarin wala hadar, baik dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan mukim. Ya, beliau terbiasa untuk berpuasa. Dan ayyamul bid atau hari-hari purnama adalah tanggal 13, 14 dan 15 Hijriah. Jadi setiap tanggal tersebut adalah waktu yang paling afdal untuk kita mengerjakan puasa sunnah 3 hari setiap bulannya. Itu beberapa puasa yang sekiranya ringan untuk kita kerjakan, tetapi dengan kita puasa tersebut, ya, kita akan selalu ingat dengan momentum bulan Ramadan yang mulia ini. Adapun puasa yang lebih banyak atau yang lebih dekat waktunya yang bisa kita kerjakan, diantaranya adalah puasa Senin dan Kamis atau puasa Nabi Dawud, yang tentunya memiliki keutamaan masing-masing. Kemudian poin yang kedua, agar momentum bulan Ramadan ini terasa sepanjang tahun, ya, selama sebulan penuh Allah Subhanahu wa taala melatih kita untuk terbiasa qiyamul lail, untuk sholat malam, yang mana kita meruntinkan ibadah sholat tarawih, ya, selepas isya dengan berjamaah. Agar momentum ini tidak berlalu sia-sia, maka ya, kita rutinkan ibadah sholat malam di hari-hari setelah bulan Ramadan ini berlalu. Di antara faidahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, afdhalus sholati ba'dal faridati sholatul laili. Salat yang paling afdal, salat yang paling bagus setelah salat fardu adalah salat lail, ya, salat malam. Dan ini memiliki kedudukan yang paling tinggi di antara salat sunnah yang lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga telah mewajibkan kepada kita semuanya dalam firman-Nya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari, salatlah di malam hari kecuali sedikit saja. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam firman-Nya ini sebagai ibadah sunnah. Padahal secara umum perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, lafaz perintah hukumnya adalah wajib, kecuali ada sarfun yusarifu an wujubihi, kecuali ada sesuatu hal yang memalingkan dari kewajibannya. Kita ulang lagi bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an semuanya memiliki hukum wajib, ya, secara mutlak, kecuali ada hal yang memalingkan dari kewajiban hal tersebut. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, berdirilah pada malam hari kecuali yang sedikit saja. Ini secara umum hukumnya adalah wajib, tetapi ada dalil yang lain yang memalingkan dari kewajibannya, yaitu yang kita bacakan tadi bahwa afdhalus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Seutama-utama sholat, sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholatul lail. Jadi dari dalil ini menunjukkan bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala
ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, maka hukumnya adalah sunnah. Itu hal yang kedua yang bisa kita kerjakan agar momentum bulan Ramadan ini bisa melekat di hati kita semuanya, agar kita selalu rindu dengan bulan Ramadan dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita kerjakan pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar ketika memasuki tahun baru di tahun berikutnya kita rindu, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan berikutnya. Kemudian poin yang ketiga yang terakhir, agar kita selalu rindu dengan bulan Ramadan, adalah mudahnya langkah kita untuk mengerjakan sholat wajib di bulan Ramadan. Di antara kita kaum muslimin banyak yang bisa kita katakan keliru. Mereka terlalu bersemangat, berbondong-bondong untuk mengerjakan sholat tarawih, tetapi ketika sholat wajib 5 waktu, kadang mereka tinggalkan. Sholat subuh, mereka kekenyangan. Sholat duhur masih sibuk bekerja. Sholat asar masih mungkin dengan aktivitas yang lainnya. Dan sholat maghrib sibuk dengan berbuka. Barulah sholat isya mereka datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Tapi yang benar kaum muslimin bahwa sholat fardu itu lebih utama untuk kita perhatikan, lebih dari perhatian kita kepada sholat tarawih, mengingat hukumnya yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kaum muslimin, dan bahkan ini menjadi pembeda antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salatu faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami orang-orang muslim dengan orang-orang kafir adalah mengerjakan salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat wajib, salat fardu 5 waktu, faqad kafara, maka mereka telah keluar dari agama Islam. Nah, berkaitan dengan salat wajib, maka ini berkaitan juga dengan hukumnya mengerjakan sholat wajib bagi laki-laki dan perempuan secara berjamaah. Adapun bagi laki-laki, maka mayoritas ulama mewajibkan kaum laki-laki untuk sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Di antaranya berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wa amal jama'atu fala urakhisa fi tarkiha illa min udhrin. Imam Syafi'i mengatakan, adapun salat fardu, salat wajib, aku tidak memberikan rukhsah, tidak memberikan keringanan kecuali karena uzur syar'i, kecuali karena halangan yang syar'i. Adapun para jamaah telah mendapatkan fadilah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dari mengerjakan salat jamaah di masjid. Adapun bagi kaum muslimat, bagi wanita, maka khairu masajidin nisa'i khairu buyutihin. Sebaik-baik masjid bagi wanita adalah rumah-rumah mereka. Meskipun kaum muslimat tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat jamaah di masjid, tetapi yang paling afdal, yang paling mulia adalah menetapnya mereka di rumah-rumah mereka. Mungkin ini yang bisa kita bahas di sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.